रोशनी का सफर, रोशनी का सफर। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Pemirsa Daras Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, sehingga di bulan yang penuh berkah ini kita masih diberikan kemenangan untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan tak lupa pada kesempatan ini kita bersama-sama bersolawat kepada junjungan kita Nabiuna Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Di kesempatan Daras Ramadan ini saya akan menyampaikan nizam Restanata adalah ikhtiar mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengawali pada daras ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 175 yang artinya fa ammal ladzina amanu billah, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, wa'tasamu bihi, dan berpegang teguh kepada agamanya, fasayudkhiluhum fi rahmatin min, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat, wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratam mustaqima, dan karunia darinya surga dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. Pemirsa Daras Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, patut kita syukuri bahwa dengan berkat menerima Imam Mahdi alaihissalam, kita selalu mendapatkan hujan rahmat Allah Ta'ala. Dan setiap saat kita pun dapat mendengarkan nasihat-nasihat dari para khalifah-khalifahnya. Beliau telah menghantarkan kita bagaimana cara memenuhi hak-hak Allah Ta'ala dan hak-hak sesama ciptaannya. Oleh karena itu, Hazrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, saya sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala karena Dia telah menganugerahkan sebuah jemaat yang di dalamnya terdapat orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh dan ikhlas kepada setiap nizam atau ketentuan-ketentuan di dalam jemaat ini. Saya melihat bahwa ketika ada yang memanggil mereka untuk suatu pekerjaan tertentu, maka mereka menyambut seruan itu dengan cepat dan penuh semangat sesuai dengan kekuatan dan taufik yang mereka miliki. Pemirsa Daras Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, inilah bukti berkat jalinan cinta, keikhlasan dan kesetiaan para Ahmadi terhadap nizam khilafah ini. Sehingga jemaat ini telah berlangsung selama 113 tahun hingga sekarang ini. Ini merupakan janji Allah Ta'ala. Bagaimana tidak? Allah berfirman di dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Pemirsa yang berbahagia, walaupun terdapat janji Allah Ta'ala, akan tetapi faktor kesuksesan
Dan kemajuan jemaat ini tergantung kepada keitaatan yang sempurna dari orang-orang yang berada di dalam nizam ini. Oleh karena itu, Hazrat Khalifatul Masih yang kelima menjelaskan, ini merupakan ihsan terbesar dari Allah Ta'ala kepada orang-orang Ahmadi, bahwa tidak hanya sekedar mendapatkan taufik untuk ikut masuk ke dalam golongan penyeru pecinta sejati Rasulullah SAW, akan tetapi kita telah dianugerahkan bergabung di dalam jemaat Imam Mahdi dan Imam akhir zaman ini. Ini ibarat di tangan kita terdapat lingkaran tali yang sangat kokoh dan tidak mudah putus. Maka jangan sekali-kali mencoba mengendorkan tali itu dari tangan kita, karena kita akan terlepas dan terlempar jauh. Untuk itu, berpeganglah teguh kepada tali Allah itu dan tetaplah melekat kepadanya. Sebab tanpa tali Allah itu, kita tidak akan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Ingat, setiap saat syaitan mengintai kita untuk menggelincirkan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Pemirsa daras Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, maksud dari ayat ini adalah ayunkanlah langkah kakimu dengan penuh sempurna pada jalan keitaatan, pada jalan kepatuhan dan kesetiaanmu. Janganlah berusaha meninggalkan nizam ini walau satu hukum saja. Dan jangan merasa gembira dengan sudah bisa mengamalkan beberapa hukum atau nizam saja. Amalkanlah seluruh perintah Allah Ta'ala dan berupayalah untuk menjadi bayangan dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Oleh karena itu, Hazrat Khalifatul Masih yang keempat menjelaskan kembali, setelah berada pada nizam khilafat ini, maka kalian harus bercermin diri, harus introspeksi diri. Apakah kalian sudah mengamalkan perintah-perintah Allah Ta'ala ini? Atau kalian sudah menghabiskan hidup kalian seperti layaknya orang-orang mukmin sejati? Ingatlah bahwa kalian masih memiliki tanggung jawab atas anak keturunan kalian. Sekali lagi, ingatlah bahwa kalian masih memiliki tanggung jawab atas anak keturunan kalian terhadap keitaatan pada nizam rohani ini. Sebab masih ada di antara mereka yang mahrum, yang kehilangan dari berkat pengutusan Hazrat Imam Mahdi alaihissalam yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka juga mahrum, kehilangan daripada berkat-berkat doa dari kedua orang tuanya atau dari pendahulu-pendahulunya yang telah menerima jemaat ilahi ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Pemirsa daras Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pentingnya nizam Restanata. Oleh karena itu, nizam Restanata adalah ikhtiar untuk menjaga anak keturunan Ahmadi supaya tetap pada ikatan tali kekhalifahan, tali kekhalifahan, yaitu dengan mengikuti nizam Restanata.
Sebab nizam Restana ini telah dicetuskan oleh Hazrat Imam Mahdi alaihissalam pada tahun 1898. Hal ini bertujuan yaitu untuk mengatur perjodohan dan pernikahan antar sesama Ahmadi. Kemudian bertujuan supaya menjaga dan membentengi keimanan para generasi Ahmadi, para keturunan-keturunan Ahmadi dari akibat fitnah-fitnah buruk terhadap jemaat ilahi ini. Kemudian nizam ini bertujuan supaya para keturunan Ahmadi melestarikan dengan secara estafet keyakinan orang tuanya yang lebih terdahulu menerima kebenaran Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Dan kemudian supaya keturunan Ahmadi tidak mahrum, tidak kehilangan berkat dari doa-doa kedua orang tuanya untuk menjadikan anak-anak yang taat kepada nizam jemaat ini. Selanjutnya supaya anak keturunan Ahmadi saling memperkokoh, memperkuat ikatan persaudaraan antar sesama anggota Ahmadi. Pemirsa Daras Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hazrat Imam Mahdi alaihissalam bersabda, "Jemaat ini kian berderap maju dan terus meningkat berkat rahmat, kasih sayang dan karunia-Nya. Sedang jumlahnya sudah mencapai angka ribuan dan terus akan meningkat sampai ratusan ribu orang. Sudah saatnya kalau dibuat suatu pengelolaan dalam perjodohan antar anggota Ahmadi supaya tercipta keserasian hidup antara mereka serta guna melindungi mereka dari akibat-akibat pengaruh-pengaruh buruk keluarga mereka. Sekarang janganlah menikahkan dengan pasangan dengan keluarga yang ada di bawah pengaruh kiai, ulama yang bersikap tidak bersahabat, berprasangka buruk, memusuhi dan membenci hingga di ambang batas puncaknya terhadap jemaat ilahi ini. Kecuali kalau mereka mau bertaubat lalu masuk ke dalam haribaan jemaat ilahi ini." Pemirsa Daras Ramadan yang dimuliakan Allah Ta'ala, Hazrat Khalifatul Masih yang kedua juga memberikan nasihat. Pernikahan dengan sesama Ahmadi merupakan penghikmatan kepada jemaat ilahi ini. Dan juga perwujudan manifestasi dari bentuk keberserah dirian kita untuk menyelaraskan setiap hasrat kita kepada keridhaan Allah Ta'ala. Dan tidak hanya mengejar duniawi belaka atau melampiaskan hasrat nafsu belaka. Sebab di dalam pernikahan itu terdapat bayangan kecintaan Allah Ta'ala. Karena di dalam terdapat madrasah atau pendidikan mencintai Allah Ta'ala. Hadirin Daras Ramadan yang dimuliakan Allah Ta'ala, apabila para Ahmadi tidak mengindahkan nizam Restanata ini, maka akibatnya akan timbul masalah-masalah yang terjadi pada anak keturunan Ahmadi. Di antaranya terjadinya anak-anak keturunan Ahmadi yang menikah dengan pasangan yang bukan Ahmadi. Yang berikutnya akan muncul estafet ketidaktaatan pada nizam Restanata. Akan nampak ketidaktaatan kepada nizam jemaat. Dan akan terjadi ketidakharmonisan dalam mengarungi perjalanan hidup berumah tangga. Bahkan akan terjadi perceraian. Oleh karena itu, dengan tidak mengindahkan nizam Restanata ini sebagai penyelamat daripada anak keturunan-keturunan Ahmadi, maka akibatnya akan timbul loss generasi putra-putri Ahmadi. Maka dari itu, solusi untuk menghadapi masalah tersebut adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan tarbiyat, memberikan didikan, dan menjadi tauladan kepada anak-anak keturunannya dalam hal kebaikan dan ketakwaan kepada nizam jemaat ini. Selanjutnya para orang tualah yang harus berusaha dan berdoa untuk menjadikan mereka seorang mutaki, menjadikan mereka seorang yang soleh. Sebab
Keberhasilan orang tua untuk menjadikan mereka seorang muttaqi, seorang yang soleh, terletak pada seberapa besar, seberapa keras usaha orang tuanya dalam memberikan tarbiyat kepada anak keturunan mereka. Seperti apa? Oleh karena itu orang tua harus mengajarkan kepada putra-putrinya sejak dini untuk berdoa agar mendapatkan jodoh yang terbaik di dalam jemaat ini. Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagaimana penyejuk mata hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Pemirsa Dars Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, orang tua juga harus sering membawa putra-putrinya untuk mencintai masjid dan mengikut sertakan mereka dalam setiap kegiatan jemaat. Dan setiap saat anak harus diberikan tarbiyat bahwa dengan mencintai masjid dan mengikuti setiap kegiatan maka akan menjadi dasar mereka untuk mencintai nizam jemaat ini. Di saat anak-anaknya sudah mencapai usia dewasa, kemudian mereka kuliah atau bekerja, kemudian merantau, maka arahkanlah mereka untuk mencari tempat tinggal yang dekat dengan jemaat. Atau mereka bisa tinggal di masjid sebagai ahli sufah. Dan jangan lupa orang tua menitipkan kepada pengurus atau mubalik di mana jemaat itu berada. Dan orang tua harus istiqomah, harus teguh pendirian, tidak dikalahkan oleh putra-putrinya dalam hal menegakkan nizam restanata ini. Orang tua, pengurus, mubalik harus bekerja sama yang solid untuk menegakkan nizam restanata ini. Sebab terjadi loss generasi di dalam jemaat ini adalah tergantung diri kita. Hazrat Khalifatul Masih yang kedua menjelaskan, perkara pernikahan adalah untuk menegakkan dasar kecintaan. Kecintaan suami istri sebenarnya adalah bayangan kecintaan Allah. Pernikahan adalah sebuah madrasah di mana pelajaran kecintaan Allah Ta'ala diajarkan di dalamnya. Singkatnya, kecintaan antara ibu dan ayah adalah satu bayangan kecintaan Allah Ta'ala. Kecintaan pada istri juga merupakan bayangan kecintaan Allah Ta'ala. Dan kecintaan kepada anak juga merupakan bayangan kecintaan Allah Ta'ala. Seakan-akan ketiga-tiganya adalah madrasah yang di dalamnya manusia belajar tentang kecintaan Allah Ta'ala dan mengajarkan kepada orang lain. Pemirsa Dars Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, tujuan akhir dari menegakkan nizam restanata adalah untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara ayat-ayatnya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa nyaman kepadanya, dan dijadikannya di antaramu mawaddah warahmah.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Pemirsa dars Ramadan yang dimuliakan Allah Ta'ala, ayat ini memiliki beberapa kandungan. Yang pertama, makna sakinah, bahwa sakinah memiliki arti kedamaian, ketenangan, ketentraman, dan keamanan. Kata sakinah ini juga didukung oleh ayat lain, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Selanjutnya makna mawaddah, yakni berarti rasa sayang, cinta yang membara atau menggebu. Adanya perasaan mawaddah penting dalam mengarungi perjalanan panjang dalam membina rumah tangga, dan pastinya dapat membuat kehidupan terasa lebih penuh dengan kasih sayang. Kemudian warahmah dapat diartikan sebagai kasih atau ampunan, rahmat, rezeki, dan karunia Allah Ta'ala. Sebuah keluarga yang penuh rahmat akan saling memahami dan saling memperhatikan satu sama lain. Pemirsa dars Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita bersama-sama untuk memegang erat-erat tali Allah Ta'ala melalui nizam khilafat ini. Karena dengan kita memegang dengan erat-eratnya, kita akan selamat dunia akhirat. Semoga Allah Ta'ala mengaruniai kita taufik kepada kita untuk selama-lamanya mengikatkan diri kita kepada nizam khilafat ini, dan mengikatkan diri kepada nizam restanata ini, supaya kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. रोशनी का सफर, रोशनी का सफर।